umat. Dia lebih kepada sendiri, diisolasi, nggak boleh dia di depan orang banyak. Itu adalah kebohongan mereka ya ikhwan. Itu kejedot kepalanya, jadi wali kejedot. Di kampung kalian ada wali orang gila. Makanya saudara, orang gila jangan kalian elu-elukan sebagai wali. Di Indonesia ini kalau ketemu orang gila, 3 hal yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, intelijen negara. Yang kedua, artis yang lagi ngeprank. Yang ketiga, waliullah. Husnudon sih harus, tapi jangan hilangkan akal sehat kita. Udah dia hilang akal sehatnya, kita juga dipaksa untuk menghilangkan akal sehat kita dalam berpikir ya ikhwan. Boleh pijak gear sudah okey dah, boleh terbang. Ini kalau ada wali di tempat gua coret-coret mobil gua tendang mukanya. Kalau misalnya gua punya mobil ya. Ini gua kasih tahu sama kalian. Kalau ada wali, tapi kalau orang gila gua nggak tendang. Kenapa? Karena orang gila. Kalau kita meladeni orang gila ya sama aja kita gila kayak dia. Ada orang gila lemparin rumah kita sampai kacanya pecah, ya kita nggak marah. Tapi kalau ada wali lemparin kaca rumah kita, coret-coret mobil kita, ya tendanglah. Masa wali menyusahkan? Kalian mau tipu kami? Kami tidak sebahlul yang kalian pikirkan, wahai Dobolowi. Jangan percaya kalau ada orang mengeluh-elukan orang gila jadi wali. Tapi kita harus menghargai orang gila. Ini yang aneh begini, orang gila didengar, orang waras dibilang PKI lah, penghancur keturunan Nabi lah, fitnah dajjal lah. Tapi kalau orang gila didengar, itu kebalik. Ukibin mana? Kibin, komen Kibin. Kau bilang itu sama si Wan Sehan, suruh santet TIJ kalau dia wali. Dukun. ODGJ. Wali. Wali majeduk. Kalian percaya? Kalau gue perhatikan gaya-gaya mereka Dobolowi ini, persis kayak tetangga Aceh, seberang sana tuh. Seberang sana dibalut dengan kotoran lembu, telanjang di depan umatnya, dielu-elukan sebagai tokoh. Di Aceh ini ada wali yang gila ya ikhwan. Beneran gue bilang. Ya, banyak sekali keturunan daripada Rasulullah. Enggak ada wali majedub satupun. Kalaupun ada, itu disembunyikan, tidak dibiarkan berbaur dengan masyarakat, tidak dibiarkan berbaur dengan umat. Apa gunanya belajar agama ujung-ujung jadi gila? Belajar agama bukan untuk gila ya ikhwan. Kegilaan itu bukan naik level. Kalau bahasa Aceh itu jawai. Jawa itu adalah orang yang sudah tua, gila, jadi pikun. Remas-remas tai, coret-coret mobil, coret dinding pakai tai remasannya. Itu udah jawai, saudara. Itu butuh perhatian khusus. Jadi kalau dia ngomong, anggap aja orang ngigau. Ya? Iya. Apa standar dia jadi wali? Oh, setelah saya bertemu dengan dia, saya mancing dapat banyak. Kalau kamu ketemu sama wali, mancing di empang yang banyak ikannya, kamu dapat banyak, itu bukan garomah, goblok. Tapi kalau kamu ketemu dengan wali, kamu mancing di kamarmu sendiri, dapat ikan hiu. Gue percaya itu. Agak lain memang kalian ku tengok. Agak lain.
Wali kalian gila. Mana main. Wali itu enggak gila dong. Waras dong. Siapa bilang cinta terhadap Allah kita hilang akal? Ngeri sekali ya kalau cinta sama Allah hilang akal kita. Makanya cinta jangan dengan cinta yang buta. Cinta yang buta itu buat kita jadi gila. Ada yang coret-coret tubuh dengan silet, ada yang gantung diri gara-gara cinta. Maka jaga cinta kalian itu supaya tidak gila kalian. Cinta sekedar saja sesuai dengan komposisi dan aturan. Cinta sama Sang Pencipta, cinta kepada Sang Maha yang di atas segalanya kok jadi gila. Kok jadi hilang akal kita. Dada aja kalian. Gua kagak ikut-ikutan lah. Kebanyakan ngikut aliran kalian ya jadi gila. Dulu saya pernah dengar pernyataan si botak Aldo. Wirid sakran. Sakran itu artinya hilang akal kata dia. Mending gua kagak usah ngamalin kalau bikin hilang akal gua. Nah, makanya kalau udah hilang akal, akal-akalan. Kalian para budak yang sudah hilang akal, kena akal-akalan mereka. Diakalin kalian. Ya, gara-gara ikut aliran mereka, wah, hilang akal. Bini tetangga pun kita anggap bini sendiri. Karena hilang akal, saudara. Ujung-ujung nggak apa-apa. Beliau hilang akal, nggak apa-apa. Walaupun telanjang, walaupun colokin ke bini orang, nggak apa-apa. Beliau wali. Gua gebukin kalau ada wali kayak gitu. Parah kalian. Masih percaya ajaran seperti itu? Apa nih? Ente suul adab ya ikhwan. Masa Wan Sempak dibilang gila? Maaf Bang Sohop ya. Maaf, Anda sangat sopan sekali. Wan Sempak, gua masih mending bilang Wan Sehan. Ente Wan Sempak, ente bilang. Oh, TJ kamu akan kualat sama wali? Enggak. Wali itu bukan tukang bikin kualat. Memang antek-antek Belanda, sebuah wilayah yang dijajah oleh Belanda, maka ujung-ujungnya akan menjadi orang-orang yang bahlul. Memang dibodohin. Belanda itu ngebodohin kita. Makan terong katanya impoten. Mereka makannya banyak-banyak biar banyak anaknya. Banyak makan ikan katanya cacingan. Wih, itu doktrin-doktrin penjajah ya ikhwan. Enggak cinta sama mereka, kita akan susah dalam hidup, baik di dunia maupun akhirat. Enggak laku. Karomah begini, karomah begitu. Nggak usah kesana kemari dulu, buktikan dulu nasab kalian. Udah selesai di situ. Nah, itu aja nggak bisa kalian kan? Apalagi menyelamatkan orang lain di yaumil qiyamah. Menyelamatkan nasab kalian di dunia aja udah kagak bisa. Apa? Kok melempem si live TIJ? Apa karena sudah dipersekusi? Oh, jangan suudzon dulu ya ikhwan. Semakin lembut, semakin menusuk lambe ireng ini. Semakin lembut, oh, semakin banyak tusukan-tusukan lewat belakang gitu ya. Teh Yuli lagi tidur, gua nggak bisa teriak-teriak. Kibin mana? Kibin? Komen.
Bahar gimana? Ada murid yang tewas hari ini. Manjat gunung lagi. Bukibin masuk Bukibin. Nggak ada kalian nggak rame. Wali. Gua geli liatnya, geli ya Wali. Itu pun terkenalnya baru-baru ya ikhwan. Dulu mana ada. Gilanya baru ya. Obatin. Jangan dibiarin kayak gitu, bawa ke rumah sakit jiwa, suruh rawat. Masa ketika makom kita dalam agama tinggi jadi gila? Kalian pernah dengar orang bilang kalau kita mempelajari ilmu tauhid kita bakal gila? Jangan dengar itu, bohong itu. Gimana kita mempelajari ilmu mengenal Tuhan kita, mengenal Allah, kok jadi gila? Ada-ada aja kalian. Itu adalah pengaruh sonohogronyo dalam membuat kita untuk tidak mengikuti pelajaran yang mengarah kepada ketauhidan. Jadi ditakut-takuti sama sonohogronyo dulu. Kalian jangan pelajari ilmu tauhid, nanti gila. Mereka dimakan, mereka makan itu pengaruh sonohogronyo. Enggak gila. Kok kita mempelajari tentang Tuhan kita jadi gila? Aneh. Aneh memang mereka. Ini gue kasih tahu ya, kalau pendapat gue pribadi nih, satu kiai di kampung yang ngajarin akhlak, yang ngajarin ilmu, lebih mulia dari seluruh habaib yang ada di muka bumi ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Mencintai habaib itu bukan sebuah kewajiban. Kemudian sampai menyamakan posisi habaib dengan Al-Quran. Kalau ente percaya dengan Al-Quran, ente wajib percaya kepada habaib. Jadi kalau ente tidak cinta kepada habaib, tidak percaya kepada habaib, sama artinya ente tidak percaya kepada Al-Quran. Itu si Topik yang ngomong. Moncong dia tuh yang ngomong. Jauh lah, kagak ada urusan itu. Dan kita nggak percaya kepada kalian bukan berarti kita membenci kalian. Kita nggak cinta kepada kalian bukan berarti kita benci. Antara cinta dan benci ada yang tengah-tengahnya, netral. Cinta kagak, benci juga kagak. Seperti gua, cinta kagak sama kalian, benci juga kagak. Biasa aja. Yang baik sama gua baikin. Yang omongannya benar, ya kita ambil. Kalau omongannya kagak benar, ngapain? Udah kayak dukun kalian. Kalian definisi karomah aja kagak paham gue lihat. Kalian pikir karomah itu kesaktian ya? Kesaktian itu hanya bunga-bunga kecil untuk melalaikan kita dalam beribadah, dalam mencapai kajian. Berarti kalian masih level tai kerbau ya? Karomah itu kayak kesaktian kalau kita lihat, bisa terbang, bisa membuat orang lain celaka. Itu kan dukun itu. Kesaktian itu ilmu dukun, bukan ilmu wali Allah. Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, kepada waliullah. Jadi kalian kebanyakan nonton film apa itu, film-film cerita-cerita rakyat itu. Jadi karomah itu nggak bisa disetel-setel. Bahkan karomah itu kalau misalnya ada hal yang aneh, ganjil terjadi, itu pun sekali. Dan walinya sendiri pun tidak tahu kadang-kadang. Karena itu pure bantuan dari Allah.
sini karomah disamakan dengan kesaktian dukun. Aneh, saudara. Nah. Aneh kalian. Bukan sakti. Karomah itu bukan kesaktian. Dan kami tidak perlu kesaktian itu. Jadi guru-guru kami yang ngajarin kami di sini tidak pernah membiarkan kami belajar kesaktian. Di situ ada pilihan gitu. Ketika kita mau suluk ya, ketika kita mau belajar mengenal diri, mengenal Tuhan, itu ada beberapa hal yang diucapkan oleh guru. Yang pertama, nanti kalau ada kelebihan yang kamu dapat, misalnya bisa ngobatin, bisa narik-narik benda yang aneh-aneh, satu lagi bisa terbang, bisa apa, itu jangan itu. Itu adalah hal yang mengganggu kajian kalian. Nah, itu hanya godaan-godaan kecil katanya. Kalau kamu fokus ke situ, putus kajian. Nah, untuk kawan-kawan yang pernah belajar itu, mungkin pernah dengar itu. Jangan sibuk dengan kesaktian itu. Ketika kita mencapai ilmu yang sesungguhnya itu, kita hanya pasrah kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya bantuan Allah itu akan selalu ada untuk kita. Bukan ngafal ini supaya bisa bunuh orang, ngafal ini supaya ini. Gua nggak usah. Pokoknya kalau ada rotip-rotip ini untuk membunuh dia, ini rotip untuk menghancurkan dia, gua nggak mau. Nah, ini rotip untuk menyengsarakan orang, walaupun dia iri, orang-orang yang iri kepadamu, gua nggak mau. Walaupun dia iri kepada kita, berniat buruk kepada kita, jangan sampai dia celaka. Itu ilmu wali ya ikhwan. Ketika dia punya niat tidak baik kepada kita, supaya dia sadar. Itu ilmu wali. Bukan ilmu wali kayak dukun santet. Kalau ada yang niat jahat kepada wali, dia akan rungkat, dia akan mati, dia akan begini, itu bukan ilmu wali ya ikhwan. Mau dukun. Coba dipahami, paham nggak yang saya maksud? Ya, misi dari wali itu menyelamatkan. Waliullah itu misinya menyelamatkan umat, bukan menyesatkan, bukan menghancurkan. Paham? Nggak paham? Nggak paham sejauh ini? Ya Allah. Wali itu tugasnya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Mereka sebagai paku dunia, sebagai cahaya, sebagai penerang di tengah-tengah kegelapan. Jadi kalau udah wali terus bisa celakain orang, itu gimana? Wali itu adalah mengajarkan sesuatu kepada orang untuk menunjukkan jalan pulang kepada setiap orang. Nah, sebelum mati kamu taubat dulu, kan gitu. Ini wali kok, oh hati-hati sama dia wali, nanti kamu celaka. Aduh, udah kayak segitiga bermuda aja, kayak dajjal lah kalau kayak itu. Akhirnya orang menjauh, jauhi dia. Kalau gua gitu, kalau ada wali yang suka-suka ngehancurin orang, hati-hati sama dia. Hati-hati, jauhi balak tuh. Ntar kena balak lu, dekat-dekat sama dia. Ditantang live tuh siapa? Live kok ditantang? Nggak mau. Lebih mulia lagi guru yang ngajarin gua abatasa dulu daripada Habib. Makin lama aku tengok ceramah mereka, bukan makin bertambah ilmu kita, makin bertambah halu kita, aku tengok. Pengecut ya, gua pengecut bang. Gua nggak berani live sama siapapun.
Ntar live jadinya gini. Live sama gua jadi sangean nanti. Nah, bukan 1-2, bahkan Habib sendiri live sama gua jadi sange. Bengek. Kayak dukun santet wali kalian. Suruh santet gua sama wali kalian. Suruh santet gua sama wali kalian tuh. Karomah hanya untuk memadamkan cahaya, bukan untuk menyelamatkan cahaya. Wali dobol kalau ini. Kalian bariskan wali-wali kalian tuh, suruh selamatkan nasabah Alawi itu. Nah, suruh kualatkan imat gitu. Ya. Mukibin, yang bini kalian digenjot sama Habib, jangan takut kualat. Jangan takut kualat. Ya, ada muhibbin yang takut kualat masih. Apa budak-budak yang masih takut kualat? Jangan takut kualat. Hal-hal seperti itu. Gua nggak takut. Kalau ada kualat VVIP, kirim ke gua. Gua mah lebih takut nggak punya rokok daripada sama Habib. Gua juga gitu, bro. Ya. Ada orang mati dibilang kualat. Ada orang kecelakaan dibilang kualat. Kita diajarkan kalau ada orang mati di antara kita, mereka sedang mengalami musibah keluarganya, bukan kita olok-olok. Nah, kan kualat, jangan. Kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan dimudahkan baginya, diampunkan dosa-dosanya. Bukan meneriakkan, tertawa, terbahak-bahak, wah mati kan dia kualat, mampus. Itu bukan ajaran Islam ya ikhwan. Ketika kita mendengarkan musibah orang lain, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga ikut bersedih, kita juga ikut merasakan hal yang sama. Bukannya bangga, senang ketika melihat orang lain mati. Jangankan orang lain mati, saya ketika melihat ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh ustadz, oleh kiai, oleh habib, itu batin saya menjerit ya ikhwan, sedih saya. Sedih. Mudah-mudahan TIJ cepat sadar. Habib tuh suruh sadarin, jangan mimpi mulu. Mimpi jadi cucu Nabi, mimpi punya datuk sakti. Tuh. Jangan ketika ditanyain, ana baru bangun tidur, suruh bangun semua, suruh sadar. Gua nggak keadaan lagi tidur, nggak lagi mabuk. Gua mau live nggak perlu minum pel anjing. Tuh dah. Habib-habib kalian kalau mau ceramah jangan doping dulu. Biasa aja, nggak usah teriak-teriak. Kayak orang ketelan toa. Orang gila kalian klaim sebagai wali. Kalau mau ambil tuh di Banda Aceh, Jalan Kakap Ujung itu banyak tuh wali. Ada yang karena depresi, ada yang karena narkoba, banyak sekali ambil tuh. Di sini banyak tuh. Ada korban perang. Udah jadi wali semua tuh. Masya Allah 1127 yang nonton ya. Padahal nggak ada faedah.
ODGJ tuh lah, itu tahu ODGJ. Kok dibilang wali? Semakin gila, semakin bagus ilmunya katanya. RSJ itu ngap? Iya, RSJ. Ambil tuh, jemput, bawa tempat kalian. Nah, kasih sorban, kasih gamis. Ya. Gibah an faedah. Ya iya, gibah an faedah. Ngapain ditonton gibah? Anda menonton orang yang sedang gibah sama dengan dosanya juga kecipratan, saudara. Makanya jangan nonton orang lagi gibah. Ya. Lagi ceramah, jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin orang di belakang cuman beraninya. Nah, kan gitu. Oh, kalau TJ depan kamera nih. Orang gila akan jadikan berhala. Aneh agama kalian. Orang gila dijadikan berhala. Orang waras, pembenci, su'ul adab, tidak berilmu. Sedangkan orang gila dijadikan sebagai pendoa. Orang waras dibilang, oh ini kalah saing, oh ini dibayar oleh oligarki. Kan gila, kecipratan gila kalian wahai mukibin. Entah gimana cara berpikir kalian. Ada orang waras buat tesis. Gila nih si Imad, kurang ngajar ini, nggak usah ikut mereka. Ikutlah orang gila ya ikhwan. Golput, oi bang, kalau golput jangan dikampanyekan. Tidak boleh. Kalau mau golput aja sendiri seperti saya. Nah, saya golput. Walaupun saya udah tahu siapa yang akan jadi presiden di negeri ini. Itulah kehebatan negeri ini. Nah, sebelum pemilihan udah tahu siapa pemenangnya. Kalau di negeri orang, sesudah pemilihan baru tahu. Di negeri kita sebelum pun udah tahu siapa presidennya. Gua udah tahu siapa yang bakal jadi presiden kali ini. Nah, si Rizik kapan tes DNA? Rizik nggak akan tes DNA, kan dia cuma nyuruh orang lain. Untuk keturunan Wali Songo yang tidak terdaftar di Robito, suruh tes DNA sama dia. Kalau Habib kan nggak perlu. Apa ini yang nanya? Siapa inisialnya capres? Nggak perlu inisial lah kalau capres. Capres ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Itu capres. Ngapain inisial? Itu kan bukan rahasia lagi bang kalau capres. Imam Mahdi jadi presiden. Imam Mahdi nggak akan jadi presiden ya ikhwan. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau akan menjadi khalifah di masanya. Makanya yang suka-suka khilafah, udah sabar aja, tunggu Imam Mahdi aja nanti. Nggak usah kalian koar-koar sekarang. Nanti khilafah jadi sendiri. Jangan provokasi di sini. Siapapun mau nyoblos, siapapun terserah. Mau nyoblos Anies, mau nyoblos Ganjar, mau nyoblos Prabowo, silahkan. Itu hak mereka. Kita jangan mau seperti mereka yang suka promosi kandidat mereka kemudian menjelekkan kandidat orang lain. Kita nggak seperti itu ya ikhwan. Siapapun yang berhasil maju ke ajang pemilihan presiden, udah siapapun hak masyarakat memilih. Ya, tentu kalian punya pilihan masing-masing. Kita nggak bisa paksakan itu. Kalau kita memaksa ya sama aja kita dengan mereka. Ya.
terserah mau pilih siapa. Asal jangan nyoblos bini orang, bini tetangga, bini muhibbin, itu enggak. Itu enggak boleh. Ya. Walaupun pakunya besar, pakunya kecil, jangan. Tumben TIJ kalem hari ini. Oh, semakin kalem, semakin jadi problem bagi mereka. Kan nggak tiap hari TIJ juga harus teriak-teriak kayak ikhwan. Gua kan kagak ketelan toa. Kalau si Bahar ketelan toa sama Rijik. Jadi kalau ngomong harus teriak. Kalau nggak teriak, ya mau gimana, toa udah ketelan. Toa, satu toa. Bang, kapan polemik nasab selesai? Polemik nasab akan selesai kalau sudah ada klarifikasi dari Robitoh yang menjelaskan itu. Kalau kedua belah pihak tidak ada yang rungkat, maka itu akan terus berlanjut. Bahkan kalau misalnya nanti suatu saat nggak akan selesai-selesai, Kiai Imad sudah tidak ada, TIJ sudah tiada, lain sudah tiada, mungkin akan dilanjutkan oleh pihak lain. Itu nggak akan selesai, ikhwan. Kenapa mereka memilih diam sekarang? Diam di depan kamera, diam, memang nggak tahu mau jawab apa lagi, bingung. Karena telak, dikasih bukti sama Kiai Imad, telak, dikasih data sama Kiai Imad, telak, akhirnya bingung sendiri. Pura-pura mingkem, pura-pura diem, padahal kepala sudah pusing, saudara, pusing. Untuk ide channel Bang, konten saya jangan dikasih perintah Bang. Saya tahu bagaimana mengelola channel saya sendiri. Karena kita harus lihat juga lawan kita seperti apa ya, ikhwan. Ngegas terus juga nggak baik. Ada slownya, santai. Semakin slow, semakin wow, mellow mereka. Ada 1194 pasang mata yang menonton live TIJ ya. Bang mau nanya, kerajaan tertua Samudra Pasai atau Perlak? Di dalam sejarah yang umum adalah Perlak, tetapi pada hakikatnya adalah Samudra Pasai ya ikhwan. Ya. Jadi kalau ditanya secara umum Perlak, padahal Perlak itu masih di bawah Pasai, duluan Pasai. Sebelum Aceh Darussalam itu ada Pasai Darussalam, sebelum Perlak ada Pasai Darussalam. Waktu kerajaannya masih di atas sana, perbatasan dengan Benar Meriah sekarang. Cuman belum banyak arkeolog ke sana ya. Jadi dalam catatan umum Perlak yang tertua. Sebenarnya Perlak itu sendiri masuk ke dalam Samudra Pasai, gitu. Dan Pasai itu sendiri ada fase-fasenya. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan seterusnya. Nah, anakan-anakan ini memperluas kawasan sampai ke Aceh Darussalam dan dari keturunan itu. Gitu ya ikhwan. Di dalam sejarah yang saya pahami. Tapi secara umum orang lebih tahu bahwa Perlak itu adalah yang tertua. Tapi ada yang lebih tua lagi, dibuktikan dengan apa? Dengan prasasti makam. Dengan apa lagi? Dengan adanya sejarah raja-raja pertama, raja kedua dari Samudra Pasai. Itu Sultan Malikus Saleh udah raja kesekian itu ya ikhwan. Begitu pemahaman saya. Kalau mungkin berbeda ya maklumin aja. Ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cintailah Habib karena mencintai Habaib adalah wajib, udah tinggalkan itu ya ikhwan. Tidak ada itu. Rasulullah
meninggalkan 3 perkara kepada kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga Habib. Itu hub, saudara. Yang menjadi pewaris Nabi bukan Habib, tetapi ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita nggak pernah dari dulu dengar al-habaib warasatul anbiya, nggak ada. Saya terus terang ya, saya tahu habaib ini setelah 98, lagi heboh-hebohnya itu pansos setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Begitu ya ikhwan. Sebelumnya saya nggak pernah dengar Fagil Mugaddam ini itu. Setelah saya pelajari Fagil Mugaddam, saya rasa itu adalah sosok yang goib alias halu, ya. Saya tanya juga sama sepuh-sepuh kita di sini yang masih tersisa tentang sejarah ini, halu katanya. Sakit sekali ya. Syekh Sambal itu sepertinya ada ya ikhwan, tapi bukan Ba'alawi dia. Jadi ditarik jadi Ba'alawi. Seperti sekarang. Misalnya Singo Barong sebenarnya bukan Ba'alawi, ditarik jadi Habib Toha bin Yahya. TJ hati-hati, sebentar lagi digeruduk ame Munar Boy. Kalau mau dia giginya ompong, tinggal gusi doang, boleh geruduk TJ. Kalau TJ, si Munar Boy ini tahu tidurnya kepalanya kemana. Jadi teman-teman, kalau lihat postingan saya tentang makam yang terbengkalai di Aceh, mohon maaf teman-teman, saya ingin klarifikasi, bukan kita tidak peduli terhadap sejarah. Yang pertama, diakibatkan oleh perang panjang yang terjadi di Aceh dari zaman Portugis sampai ke GAM kemarin itu 2004 baru selesai itu perang di Aceh. Jadi kalau makam terbengkalai bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap makam leluhur. Itu disebabkan karena pengaruh perang panjang. Jadi psikis kita juga terpengaruh ya ikhwan. Sekarang sudah ada anak-anak muda, masyarakat di Aceh yang tergerak hatinya, dibuatlah perkumpulan, organisasi, ada Kisah, ada Mapesa, masyarakat pecinta sejarah Aceh itu mereka mulai memugar kembali makam-makam itu. Kemudian banyak juga yang karena masalah geografis ya, mungkin terendam ke laut, dulu daratan sekarang udah jadi laut, ada yang abrasi, erosi dan sebagainya. Jadi bukan kita nggak peduli dengan sejarah leluhur kita, jadi terbengkalai. Waktu konflik itu memang daerah-daerah pemakaman itu dibiarkan supaya dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi. Terima kasih Bang Andi. Jadi seperti itu ya ikhwan. Karena kemudian makam kuno di Aceh bukan 1-2 gitu, ribuan saudara, ribuan, banyak sekali. Hampir setiap desa itu ada makam kuno. Di kota pun masih ada. Bahkan ada yang jadi korban jalan tol, ada yang jadi korban pembangunan ruko dan segala macam. Hampir setiap tempat itu ada makam-makam kuno memang. Ditandai oleh batu nisan abad-abad sekian ya ikhwan. Jadi untuk disulap menjadi orang lain nggak bisa, susah. Kecuali makam yang nggak ada prasastinya, nggak ada tulisannya. Makanya di sini ada 2 makam yang dirubah. Dirubah sejarahnya, dirubah nama dan segala macam. Itu berdasarkan batu nisannya nggak ada prasasti. Di situ saya dapat, oh ternyata yang dipalsukan itu, yang 2 ini yang nggak ada prasastinya, nggak ada tulisannya. Sedangkan yang ada tulisannya sangat sulit sekali ya ikhwan. Jadi begitu ya. Paham. Ini yang aneh, udah ngaku makam ratusan tahun yang lalu, batu nisannya batu nisan baru. Lucu ya.
lucu hasil ronsen ya. Nah, sementara yang aslinya masih ada. Itu yang aneh. Makanya saya cocokkan dengan pembahasan Kiai Imad. Dulu ada tokoh-tokoh penting yang sejaman kemudian diba'alawikan. Kalau kita lihat sejarah sekarang kan berarti mereka turun-temurun seperti itu konsepnya. Ketika pejuang pahlawan diba'alawikan, tokoh-tokoh keraton diba'alawikan. Jadi nyambung gitu apa yang dikatakan oleh Kiai Imad. Misalnya ada tokoh ulama di zaman dulu tiba-tiba diba'alawikan. Dan nih ujung-ujung ceritanya nggak punya keturunan yang itu. Pasti yang diba'alawikan pasti nggak punya keturunan. Orang yang bukan Ba'alawi diba'alawikan nggak punya keturunan. Di Aceh juga gitu. Ya, bukan Ba'alawi diba'alawikan, ceritanya nggak punya keturunan. Tunggu turunkat juga nanti. Nah, nanti biar beliau sendiri bangun dari alam kuburnya yang akan menampar mereka satu-satu. Hei TIJ, kamu jangan halu, kenapa bisa? Oh, nanti ada Fagil Muqaddam. Fagil Muqaddam bisa menghidupkan, suruh hidupkan nanti sama Fagil Muqaddam. Fagil Muqaddamnya aja udah mati, kita yang hidupkan, TIJ yang hidupkan Fagil Muqaddam nanti. Ya Fagil Muqaddam, bangkitlah jiwanya, bangkitlah raganya untuk Indonesia Raya. Toh nanti gua suruh bangkit nanti. Ya Fagil Muqaddam, hiduplah jiwanya, hiduplah raganya. Nah, nanti gua yang bangkitin. Bangkitlah otongnya, bangkitlah jembutnya. Gitu. Kalian nggak sampai makomnya ke sana. Beb. Shh. Jangan komen, Beb. Shh. Kalau komen pakai akun sendiri. Shh. Nggak sampai makam antum ke situ. Ya Fagil Muqaddam, gedebam, tam buku, coretan tam 5, peta petu dari dinding angka 1, lob dilikut ada 1, sepiring seperak, 2 piring 2 perak. Udah pegang piring kok malah berak. Itu nanti cara ngehidupinnya. Magom ya. Beda magom dukun dengan magom TJ ya. Megom barang. Kalau bahasa Aceh megom itu rungkat. Megom ya. Bukan magom, megom. Bukan bagong, megom. TJ belum mandi saudara. Biasanya kamu yang mandiin TJ. Kenapa sore ini nggak datang mandiin TJ? Datanglah sama binimu bilang sama binimu, aku hari ini saya nggak bisa mandiin TJ, tolong dong mah mandiin TJ bentar, tolong bilang sama binimu mandiin TJ. Tenang TJ nggak cabul kok, enggak. Emang gua suruh urut aja itu meriam, gua suruh pijat meriam gua, bukan pistol ya meriam. Mandi kau bahas, malu sendiri kau kan. Ya Fagil Muqaddam, bangkitlah dari alam sana, alam yang mana entah. Alam yang mana saya juga tidak tahu, entah ada entah tidak. Kalaupun ada bangkit semua. TJ, Waalaikumsalam Riau. Selamat datang di channel yang sampah ini.
Assalamualaikum Bang TJ, Korea menyimak. Oh, Korea. Kami di sini ada juga Korea, cuman kami sering menyebutnya Krung Raya, Bang. Artinya sungai yang besar, Krung Raya. Kan Fagil Mukaddam terkenal di alam barzah, kalau di alam dunia nggak terkenal. Jadi kita akan bangkitkan dia nanti. Nah, mungkin selama ini dia belum bangkit karena ketempel kertas di jidatnya. Vampire ekspor. Tempel kertas, bangkit dia. Kita pindahin kertas, nanti bangkit dia. Selama ini kan diikat itu, pakaiin kertas. Kertas warna kuning. TJ yang akan pindahin kertasnya nanti ya. Kita buat kertasnya dulu ya. Contoh nih. Ini contoh, jangan tersinggung ya Bib. Nanti ente tersinggung. Kesobek ya ikhwan. Selama ini kan begini. Oh bukan begitu, kalau ini nggak bisa dia. Nih, kita praktekin ya. Fagil Mukaddam selama ini kan nggak bisa bangkit. Siapa ini yang telah melepaskan kertas? Siapa yang telah mengganggu tidurku? Rp20.000 diam Fagil Mukaddam. Kalau ada Habib gerasak rusuk gitu aja. Tempelkan 50.000. Ya, kalau lihat si Bahar gerasak berusuk, tempelkan di jidatnya itu. Diam, saudara. Cara nempelnya gini ya ikhwan. Jepit begini. Ngoming kungfu, ngoming kungfu, ngoming kungfu, ngoming kungfu. Ya, gitu caranya. Bahar marah dong. Wah, olok-olokin Fagil Mukaddam ngelen nih. Marah dong, marah.
Nih ketemu sama Fagil Mukaddam yang lagi begini. Parah, parah. Mana Fagil Mukaddammu? Kalau kualat coba. Sejauh ini paling jauh ya ikhwan. Sudah ada 1000 masih saudara yang nonton, 1000 lebih saudara. Kualat NTB, jangan gitu nak, Satria Arjuna. Ya salam. Apa nih? Ucapan TJ dengan ucapan Bahar banyak kesamaan, betul sekali. Ketika ada orang yang menafikan, yang mengingkari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah 3 hal. Yang pertama, munafik. Yang kedua, anak yang lahir di luar nikah. Yang ketiga, orang tuanya dulu bersetubuh pada saat sedang haid ibunya. Dan si Bahar di sini menafikan keturunan Wali Songo, maka 3-3-nya itu ke muka dia. Ya ikhwan. Wali Songo tidak punya keturunan, kata si Bahar. Kalaupun ada dari jalur perempuan. Kalaupun ada, berarti belum pasti, kata si Bahar. Berarti yang 3 ini siapa? Bahar. Nah, dan Wali Songo ini bukan cucu Ubaidillah, bukan Ba'alawi. Ya, tidak tersambung ke sana, tetapi kepada Musa Al-Kadzim. Kemana-mana pun kau tanya begitu, kalau versi yang jujur. Kalau versi yang ngawur ya Ba'alawi lah. Kenapa Wali Songo tidak dipanggil Habib? Karena waktu itu ada Belanda. Belanda akan mempersempit dakwahnya kalau misalnya mereka tahu kalau Wali Songo itu habaib, katanya. Wali Songo pertama itu muncul udah datang Belanda? Belum. Terus kenapa nggak pakai Habib? Di awal-awal kemunculan Wali Songo sudah datang Belanda? Belum. Belanda itu datang ke Nusantara di awalnya adalah untuk hubungan dagang VOC, perusahaan VOC, bukan menjajah di awalnya. Ketika melihat kemolekan Indonesia, kecantikan alamnya, sumber daya alamnya, mulai dari rempah sampai tambang, akhirnya mereka terbesit niat. Karena ada satu negara yang manas-manasin waktu itu, jajah mereka, dijajahlah kita. Setelah Pulau Jawa hancur lebur, Pulau Jawa habis dikuasai Belanda, masuklah mereka ke Aceh. Untuk mengagresi. Awalnya mereka juga bangun hubungan dagang di Aceh. Makanya banyak kalian lihat tokoh-tokoh bangsawan di Aceh berfoto ria dengan Belanda, itu belum dijajah. Setelah dijajah baru terkejut mereka. Ternyata akhirnya dibukukan dalam sejarah Belanda bahwa Aceh ini yang pertama disebut sebagai bangsa gila, yang kedua sebagai bangsa maut. Di dalam catatan sejarah Belanda disebutkan belum pernah dia menyerang suku manapun, bangsa manapun yang membuat mereka ketar-ketir. Berjuta-juta gulden mereka habis di Aceh ya ikhwan. Jenderal-jenderalnya banyak tumbang di Aceh ya ikhwan. Bahkan ada yang nggak sempat dibawa pulang jenazahnya.
dikuburkan di Pecut Kirchhoff belakang Museum Tsunami itu jenderal mereka. Setelah mereka ketakutan, tahun sekian-sekian itu dikembalikan kedaulatan Aceh. Kemudian kedaulatan Aceh diberikan oleh Mr. Daud Breeh kepada Bung Karno sehingga Aceh bergabung dengan Republik Indonesia. Sah bergabung sebagai kakak tertua. Setelah bergabungnya Aceh dengan Indonesia, Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara. Aceh tidak dianggap. Karena ada pergolakan dan segala macam, diberikanlah Aceh status sebagai daerah istimewa. Kalau enggak, mudah mau dihilangkan, udah kayak nasib Palestina. Tuh, gua cubit sedikit sejarahnya ya. Jadi kalau ada orang Aceh hari ini demo ke Belanda untuk menuntut kemerdekaan, enggak. Kalau pingin Aceh merdeka, tuntut kepada Indonesia, bukan kepada Belanda, karena Belanda sudah mengembalikan kedaulatan. Begitu ya ikhwan. Kalau mau saudara kita banyak yang jadi korban lagi, peranglah lagi. Yang koar-koar perang justru saya lihat orang yang enggak pernah ikut andil dalam perang, justru hongkang-hongkangan di luar negeri. Pada saat awal mula dibangunnya pemberontakan di Aceh, pejuang-pejuang GAM itu dikomandoi oleh seorang pemimpin, yakni Dr. Hasan Muhammad Ditiro dari Swedia. Beliau tidak menganjurkan untuk berperang, tetapi lebih menyiapkan senjata untuk membela diri, tidak untuk membunuh. Setahu saya seperti itu. Kemudian ya seperti itulah. Tiba-tiba ada pembacokan TNI, polisi, direbut senjatanya. Sehingga jadi semakin panas ya ikhwan. Terjadi aksi balas-membalas. Yang jadi korban rakyat sipil. Rumah-rumah warga dibakar. Ya ikhwan, begitu kira-kira. Ini ada komen seperti kemarin. Saya baca tidak ya? Saya baca aja lah. Istri Iqbal kasihan, capek, malu. Oh capek, malu, banting tulang. Sementara suami nggak bisa apa-apa selain bakat fitnah Habib. Berarti bisa dong, bisa fitnah Habib. Bisa berarti, cuman fitnah Habib kan? Suruh Habib kalian itu bantah. Kalau misalnya merasa difitnah, makanya istri Iqbal kasihan dan sangat malu akan suaminya. Kabarnya mereka akan pisah. Emang kita udah pisah bang, tapi nggak cerai. Maksudnya saya nggak tinggal bersama mereka sekarang. Mereka di luar negeri. Saya baca nggak apa-apa biar senang. Tapi kalau misalnya suaminya nih gelarnya Habib ya kan, cucu Nabi, tapi selingkuh sama bini orang, kira-kira malu nggak bininya? Enggak ya? Enggak. Misalnya ada Habib nih, gelar mulia, punya istri, punya anak, yang terkenal alim, sopan, punya bapak, cat mesum misalnya di kamar mandi. Kira-kira malu nggak? Enggak, karena fitnah ya. Ya. Misalnya ada Habib nih, dulu belangsak ketika caci maki pemerintah, caci maki presiden, Jokowi jadi tumbal bulian mereka, kemudian jadi kaya. Kira-kira malu nggak hidup kaya seperti itu? Enggak. Kemudian ada Habib nih, buat komunitas nih, buat memberantas kemaksiatan, tiba-tiba disuap oleh pihak yang membuka tempat-tempat maksiat itu. Setiap bulan diberi upeti untuk pengamanan, sehingga tidak di sweeping lagi. Kira-kira malu nggak? Kira-kira malu nggak? Enggak. Yang penting duit. Kemudian ada yang mengaku-ngaku pejuang, Habib, cucu Nabi, ngaku pejuang, darah pejuang, padahal datuknya itu antek-antek penjajah. Kira-kira malu nggak? Enggak. Orang suka berdialog. Sekarang macam ni. Karena orang luar datang pada kita, mungkin kita dulu diam. Budak. Diam dulu. Si Kumar, si Babi Tanah, dan Habib-Habib yang suka nyerocos di sosmed aja udah nggak berani lagi bahas TIJ. Disuruh diam sama Rizik. Lah lu kok nggak ikuti perintah? Seharusnya lu ikuti perintah itu, komando imam besar. Jangan bahas si Lubis sama si TIJ, si gondrong dari Aceh itu, bahaya. Semakin kalian roasting mereka, semakin malu kita.
Semakin kalian roasting mereka, semakin mereka menebarkan teror mereka lebih bahaya lagi katanya. Kenapa kau nggak ikut komando? Hah? Komodo? Hah? Itu udah dikomandoin oleh komodo imam besar. Ini kerja Untuk kalian tahan diri dulu, tunggu 2024 gas nanti. bawa lori, sawah aja. Khusus sawah aja. Lain tak ada. Gas. Terima kasih Pak Muhammad S. Kita. Gas lah, gas. 40.000 cuman bib. Lah gaji ya. Ente banyak dawir kan? Oh lagi sepi dawir. Tanda-tanda dawir sepi. Panggung ceramah tidak banyak bunga. Itu kode. Orang kau Kalau mau lihat kalian Habib lagi sepi pendawiran, di panggung-panggung bunganya udah menipis. balik. Bunga-bunga pajangan itu udah gak banyak lagi. Itu tandanya dawir lagi sepi. Gua kasih tahu ke kalian. Coba kalian lihat panggung-panggung mereka sekarang banyak nggak bunga. Kalau nggak banyak bunga berarti itu nggak banyak hasil dawir. Sampai ke situ TEJ tahu ya kan? Masya Allah saudara, coba lihat kalau udah banyak bunga-bunga rumbai-rumbai belakang, itu menandakan lagi banyak duit. Tapi kalau bunga-bunganya, pajangan-pajangan bunganya udah menipis, udah nggak ada, itu lagi sepi dawir. Kemana-mana baleho sumbangan. Oh, saya memberikan sumbangan ke sana, saya memberikan sumbangan ke sana. Itu tandanya lagi narik pendapatan dawir. Dia kata banyak duit, itu ini dia makan duit habis jana. Ya. Dia Coba perhatikan. Coba perhatikan kalau mereka lagi manggung nggak banyak bunga, berarti lagi sepi. Tapi kalau mulai dari saya ngomong ini nanti banyak bunga lagi, berarti mereka menutupi. Pokoknya lihat dari kemarin sebelum Kisruh Nasab ini, ya sampai Kisruh Nasab ini, sampai setelah diskusi di Banten kemarin, lihat bunga-bunga udah mulai tidak ada ya ikhwan. Waktu si Bahar lagi dawir rame-rame itu jual jigong itu masih ingat bunganya banyak kan? Sekarang udah nggak ada ya kawan. Penyewaan bunga itu banyak mengeluarkan duit. Jadi sewa panggung terus pernak-perniknya mahal ya kawan. Nggak usah jauh-jauh kalau mau menilai mereka. Coba pahami itu kode keras itu. Bentar. Istri Iqbal TKW, mati-matian. Istri gua bukan TKW ya ikhwan. Dia tinggal di negerinya sendiri. Bukan dari sini, bukan keluargaan Indonesia ya ikhwan. Parah ente. TKW. Ya. Nggak ada lagi bahan dak. Kibin. Abang dari mana, Mas? Jadi Aduh. Solekan. sama mati sana kalau tanam di tadi ke rumah. Itu ada kereta itu. Budak itu bawa barang. Dia pergi sendiri aja. Balik rumah. Ada kan? Dia balik dah. Tak tahu ada mana. Pergi sendiri aja. Waktu tunggu budak tu bawa kereta. Di Aceh banyak juga Habib. Oh banyak ya ikhwan. Banyak. Yang maksud Habib ini adalah Bani Alawi banyak. Bahkan ada kampung-kampung khusus yang mereka tempati ya ikhwan. Bahkan yang kemarin terbunuh oleh pas pampres, oknum pas pampres masih ingat? Itu Habib juga Al-Habsyi dia. Pres di Imam Mashkur Al-Habsyi. pres sini. Itu di kampung dia banyak itu. Pres Aceh kan pres Aceh sini. mungkin. Pres penjaga presiden. Yang non Ba'alawi juga banyak. Oh, pilihan raya, bukan. Makanya mereka tidak bisa tercatat di Robitoh. Katanya waktu itu oleh Robitoh
Karena banyak sekali marga di Aceh belum terdaftar di Robitoh katanya. Nah, karena memang bukan marga Ba'alawi. Ya. Banyak dari marga Jailani, Jailan. Begitu saudara. Tapi ada itu ceria. Oh, di mari dia. Oh, yang tadi. Ini hutannya. Mati dia kerja. Dia buat kerja ke tabung haji sana. Dulu habis lebaran ke Rusia, sampai lebaran ketiga kok tidak ke sana. Lu belum ada uang buat ke sana. Gua udah dikirimin uang sama mertua gua udah 4 kali ya ikhwan. Nggak jadi-jadi Bang Wahyu. Cuman kemudian ada lagi konflik di Ukraina. Memang tidak berpengaruh. Cuman gua tahan dulu. Gua lagi nyari tempat nih, satu tempat negara mana untuk gua tinggalin gitu. Begitu ya ikhwan. Ya, cuman bini gue juga lagi sibuk karena dia ada hubungan dengan itu, ya udah kelarin itu dulu ya ikhwan. Kepo banget soal kehidupan saya, tapi nggak apa-apalah sebagai public figure. Gue kasih tahu. Begitu, abang. Ditarim bi, jangan ditarim, hancur sekarang, hancur lebur. Tapi nggak pernah disentuh sama orang Sirijik ya. Padahal itu kan mereka perang saudara, hancur lebur itu negara Yaman. Seharusnya mereka jihad dong ke kampung halaman. Namanya juga pecundang, dulu datuknya kabur ke negeri ini, boro-boro mau pulang ke sana buat bela negeri. Kalau orang yang memang setia terhadap tanah air tercinta, dia akan pulang ke negerinya. Untuk mendamaikan, seperti katanya mendamaikan Aceh, boro-boro mendamaikan Aceh, Yaman nggak bisa didamaikan. Seharusnya dengan Garomah Rijik datanglah mendamaikan Yaman sana. Di situ hoax dia. Kalau dia bisa mendamaikan Aceh antara GAM dengan pemerintah waktu itu, sekarang udah di Yaman dia mendamaikan Yaman. Itu di Yaman perangnya. Waduh, si ini lawan si ini, si ini lawan si ini, perang saudara semua. Membingungkan. Ruwet perang di sana ya ikhwan. Ada kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, semua saling perang, saling tembak. Kenapa Rijik nggak datang? Pulang-pulang, ahlan, disambut sama warga kampung. Ana dengan karomah ana akan ana damaikan Yaman. Tolong dong, tolong. Kalau Aceh udah damai, kasih tahu ke kalian semua ya, Aceh damai bukan karena karomah Habib. Perang Aceh selesai bukan karena karomah Habib, tapi karena karomah tsunami. Dengan adanya tsunami timbul ya pemikiran untuk berdamai. Sudah banyak saudara kita meninggal karena tsunami. Akhirnya bersedia untuk damai. Berarti lebih garomah lagi tsunami di Aceh daripada Habib ya. Kalian ngolok-ngolok, awas lu nanti tsunami. Di balik tsunami yang terjadi di Aceh ada banyak sekali hikmah. Salah satunya bisa mendamaikan perang saudara yang berkecamuk bertahun-tahun ya ikhwan. Lebih garomah lagi tsunami di Aceh daripada Habib. Siapa yang mau bantah? Justru dengan adanya tsunami Aceh jadi damai. Bukan karena adanya Habib ya ikhwan. Katanya dengan adanya Habib negara jadi makmur, negara jadi subur, negara jadi aman. Coba Yaman, tempat menetas para habaib, tempat berojol para habaib, hancur lebur saudara negerinya. Persis kayak apa kotanya? Persis kayak sarang tawon habis diketapel tuh. Coba. Mana Habib? Datanglah Habib dengan kuda putihnya. Di dalam tubuh kami mengalir darah syuhada.
di dalam tubuh kami mengalir darah pahlawan. Pulanglah. Hah? Rakyat Yaman, abang pulang tuh. Tanam bomnya ditanam, tanam di tanah Yaman. Habibana pulang, negeri jadi aman. Pulang, ayo Biblah pulang, pulang ke negeri Yaman. Si Habibnya dah pulang, negeri jadi aman. Oh, angel. Indonesia aman kalau Indonesia ini subur bukan karena Habib. Kita berada di bawah garis khatulistiwa. Kita banyak cincin api yang setiap saat bisa terjadi bencana. Terjadi bencana bukan karena nggak suka dengan Habib. Karena banyaknya vulkano. Banyaknya gunung berapi yang aktif. Banyaknya gunung-gunung. Sehingga rentan terjadi gempa bumi. Akibat gempa terjadi tsunami. Ada yang bilang tsunami di Aceh itu adalah konspirasi. Oh enggak. Saya sudah melakukan penelitian ya ikhwan, baik secara goib maupun secara nyata. Maksudnya secara lahir. Ya, secara dohir gitu, bukan. Apalagi dikaitkan dengan bom nuklir. Oh, sama sekali enggak. Bukan. Itu cuman isepan jempol orang ngarang-ngarang gitu. Jangan percaya itu. Bukan. Cuman kalau kita main cocok-cocok logi ya kayak masuk gitu. Kenapa sekarang yang terjadi bencana justru negara-negara Islam gitu seperti Turki terjadi gempa, seperti Maroko terjadi gempa, Libya terjadi banjir. Kalau main cocok logi ya masuklah. Ya kan. Jadi tidak ada yang temuan sama sekali oleh peneliti dari campuran air tsunami itu yang mengandung zat radioaktif dan sebagainya. Ya. Oke. Padahal di Aceh itu memuji-muji Habib loh. Menganggap Habib itu wow gitu. Tsunami juga. Apakah karena Habibnya? Oh, saya tidak setuju itu. Justru kalau pakai ilmu cocok logi kok di mana banyak pendukung Habib justru di situ terjadi bencana gitu ya. Kalau main cocok logi ya ikhwan, tapi saya enggak. Saya serahkan bencana alam terjadi oleh faktor alam dan juga banyaknya maksiat bisa jadi. Misalnya sebuah daerah seperti di Aceh, Serambi Mekah yang dari turun temurun kita sudah bersyariat Islam. Kemudian dikotori ya wajar dibersihkan oleh Allah. Kalau misalnya tempat saya kenapa banyak maksiat dari dulu Bang Teh? Tempat kamu memang sudah kandang ayam mungkin. Jadi kalau kandang ayam ada tai ayamnya nggak dibersihkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau teras serambi, ya serambinya, terasnya kotor, ya dibersihkan lah, disucikan. Gitu. Ilmu saya begitu, ya ikhwan. Ya, paham ya? Paham ya ikhwan kalau main cocok logi sama saya. Cuman pertanyaan saya, Habib ini adalah paku dunia katanya. Habib ini yang bikin negara aman, nyaman, tentram. Yaman kok nggak nyaman? Yaman air aja krisis katanya bisa nurunin hujan susu. Turunin hujan biasa normal aja Bib. Di Yaman tuh krisis air. Malah yang ngasih air sekarang dari UNICEF ya. Dari PBB itu. Entah UNICEF, entah apa itu. Lupa saya, organisasi kemanusiaan tuh dari PBB. Kalian caci maki PBB itu bahar. Kalau saya sih nggak caci maki walaupun banyak programnya nggak setuju. Coba tolong bahar itu kasih air lah mereka tuh. Turunin hujan ke sana. Biar nggak kering kerontang seperti muka TIJ.
Hah? Katanya kalau ada Habib, negerinya hijau, damai, adem seperti surga. Tuh di Yaman seperti neraka sekarang, Bib. Seperti neraka, Bib. Ya. Aduh, Bib. Hancur, Bib. Yaman, Bib. Kota Yaman porak-poranda. Bib, begini yang katanya tempat lahir Habib itu. Oh, ini yang katanya hijau. Ini yang katanya berkah. Ya. Nih yang katanya subur. Ya. Negeri yang kaya, yang dirahmati, anak-anak pada, aduh, kasihan kita lihat. Tuh, Bib, bantu sesekali, jangan Palestina terus. Palestina banyak yang bantu, ini kampung halaman jangan dilupakan, Bib. Nih. Yang katanya negeri yang subur karena ada Habib, negeri yang makmur karena ada Habib. Habib bisa nurunin hujan susu, sama hujan roti juga sekalian, anak-anak bisa makan. Hujan susu, makanya Bib, jangan doain Indonesia hancur. Yang hancur bukan Indonesia, negeri kalian tuh. Hancurkan sehancur-hancurnya. Kalian enak. Doain bukan negeri kalian sendiri, kualat kalian sama wali di sini. Yang kalian doain hancur Indonesia, yang hancur negeri kalian saudara. Kalian semakin banyak doa kalian hancur Indonesia, hancur negeri kalian tuh. Kalau memang negeri kalian. TJ bahas kawin kontrak di Bogor dong, malas gua begitu-begitu. Gua juga pingin. Gimana, Bib? Itu Yaman itu sarangnya habaib, tempat netasnya habaib, negeri para habaib. Indonesia ini kalau nggak ada Habib katanya akan kering kerontang, tidak makmur. Untung ada Habib, makanya makmur. Tolong dong makmurkan Yaman. Tolong. Sekarang perang saudara berkecamuk. Anak-anak jadi korban, perempuan jadi korban, masyarakat sipil kesulitan air, boro-boro makan, air aja kesulitan. Turunin hujan dong, kan katanya sakti, punya geromah. Ayo, saya pingin lihat tiba-tiba Yaman hijau. Ya, tolong Bib, buktiin dong. Jangan koar-koar. Enak memang koar-koar di tempat yang aman, di tempat yang subur. Gemaripah loh jinawi, itulah ibu pertiwi, saudara. Hijaunya dari barat ke timur, dari timur barat, dari utara ke selatan, hijau semua. Kan karena Habib, makanya Indonesia subur, Indonesia makmur, Indonesia aman. Masa di pabriknya Habib kagak subur, kagak aman, kagak Yaman, kagak nyaman. Ayo dong. Oh di sana perang saudara, di sini Syiah, ini Sunni, begini, begitu, kelompok kecil, kampung bela, ini semua, banyak sekali. Itu negara yang komplit. Bahkan konon katanya Dajjal diikat di sana. Apakah yang masuk ke Indonesia ini anak buah Dajjal yang diikat di sana? Sehingga ajarannya ajaran Dajjal gue tengok. Coba kalian dengar nih cerita tentang itu. Aduh. Ada Amerika di sana, ada Arab Saudi di sana. Ada komunis di sana, semua ada di sana. Kok koar-koar perang di tempat yang aman, pulanglah sesekali.
Ya, ulang. Ambil kain, masukkan ke dalam sarung, ikat, taruh tongkat di sini, pasang di sini. Aku pulang kampung, mau menghijaukan Yaman, mau mengamankan Yaman, mau mendamaikan Yaman. Tolong dong. Katanya si Rizik yang mendamaikan konflik antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Seharusnya kesuksesan yang halu itu bisa diterapkan di Yaman. Tolong dong. Kita mau lihat dengan garomahnya Rizik bisa mengamankan Yaman yang sedang konflik perang saudara. Nggak bisa kan? Enggak lah, cuman bual aja kalian. Masih aja yang percaya. Coba sesekali budak, mukibin semua, coba googling kondisi Yaman hari ini, kehidupan di Yaman hari ini. Alhamdulillah Palestina banyak yang peduli ya ikhwan. Dari Rusia, dari Chechnya, dari Korea, dari negara-negara besar manapun tertuju kepada Palestina. Kita tidak akan melupakan saudara kita di Palestina. Karena di situ menjadi kiblat pertama umat Islam. Ada Al-Aqsa di sana, ada Al-Quds. Tentu kita tidak akan mengabaikan itu sebagai umat Islam. Tapi kalian itu kampung halaman porak-poranda kok diam. Sesekali ngomong loh. Jangan ngomong di Yaman Masya Allah zaman dulu subur. Karena ada Habib makanya Indonesia ini hijau subur. Hujan susu. Jangan masa lalu. Sekarang Yaman gimana? Itu banyak saudara-saudara kalian. Saudara kita muslim. Yang bukan Habib. Yang Habib bukan saudara gua. Ntar gua bilang Habib saudara gua, dibilang gua ini Habib palsu, ngaku-ngaku saudara dengan mereka sementara gua tidak punya buku hijau dari Robito. Nggak mau gua bersaudara dengan mereka. Takut kita dibilang ngaku-ngaku nanti saudara mereka, takut dibilang ngaku-ngaku. Coba. Supaya nggak dibilang hoax. Itu hoax kalian. Mengatakan di sana nyaman, aman, tentram, begini, begitu. Weh, perang nih di sana. Coba damaikan Rizik. Coba buat proposal. Gua mau tengok proposal lu kayak lu buat ke Aceh dulu. Gombal. Banyakan sange kau. Si Rizik bilang dulu dia yang mengamankan, yang mendamaikan Aceh ya ikhwan. Tolong dong. Yaman perang tuh. Sallallahu ala Muhammad. Tolong. Katanya kalau ada Habib kan negerinya Yaman, nyaman, tentram, hijau, berkah. Indonesia ini nggak ada, kalian udah berkah. Negeri yang ditinggalkan oleh leluhur kami, Jik. Tolong. Kalau kalian bisa membawa keberkahan, pulang ke negeri kalian sendiri, hijaukan dulu. Kalau memang dari sana. Ntar pas kita cek bukan dari sana, tapi dari Kolombo. Sri Lanka. Memang langka kalian. Pas kita cek Rohingya. Waalaikumsalam Habib Hasan Al-Idrus. Kaifahalukum ya Habibana. Ini Habib limited edition nih, kawan kita nih. Tolong Bib, tolong buktikan ke Ana pengen lihat. Jangan zaman dulu yang kita nggak bisa lihat. Sekarang kita bisa lihat. Kalau khayalan kalian nggak bisa lihat kita. Tolong tunjukkan bagaimana si Rizik mendamaikan Yaman. Habib-habib ini pulang berbondong-bondong ke Yaman untuk menghijaukan Yaman, untuk menghentikan perang saudara. Panggil tabib aja, jangan Habib bang. Nggak boleh, tabib itu kami. Kamu Ba'alawi, antum Ba'alawi, tetap ana harus panggil antum Habib sebagai keturunan Ba'alawi. Ya, Habib Hasan Al-Idrus. Coba dong. Saya mau lihat. Katanya Aceh bisa didamaikan. Karena ada Habib, suatu daerah akan aman, akan tentram. Kimak lah, nggak ada kalian nggak ribut. Ada kalian lah yang bikin ribut.
Coba pulang dulu, tunjukkan ke kita, amankan itu. Dengan kewalian kalian, Sehan juga, bawa pulang Sehan sana. Dengan wali dia itu, kewalian dia itu. Paling pelanga-pelongo sampai sana ya kan. Ana mau segera pulang ke Indonesia. Kenapa Habib? Di sini airnya aja susah. Boro-boro makan. Kalau di Indonesia enak. Makan dihidangin sama budak. Minum dihidangin sama budak. Pegel-pegel dikit masuk angin dipijitin sama budak. Ngancengan punya istri budak. Kita colok. Tolonglah Bib. Aneh mau lihat. Bantu supaya damai itu di Yaman tuh. Padahal gua juga kampung kakek gua tuh. Jadi di pihak nenek gua tuh bapaknya itu, datuknya itu dari Yaman, pendatang dari Yaman. Tapi bukan Habib sepertinya ya, karena nggak ada marga itu. Sepertinya, gua juga nggak tahu. Tapi dari nenek gua, bapak gua punya ibu, ibu dari bapak gua itu ada darah ke sana. Ya, tolong. Saya mau lihat. Azan bang, belum? Belum di sini. Zina muhson itu bang, dosanya parah. Kan Habib kan nggak apa-apa. Walaupun Habib itu bodoh, walaupun Habib itu adalah bangsat, tukang zina, ahli maksiat, tetap mulia ya ikhwan, kata Habib. Iya, akhimi sholah buat saudara-saudaraku yang sudah tiba waktu sholat maghrib ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat antum-antum semua. Doakan kita semua. Ya, nggak perlu donasi uang, cukup donasikan doa dari kalian ya ikhwan. Bang, gimana, benar nggak Habib Hanif ceramah di Aceh? Belum tahu, saudara. Mudah-mudahan dia ceramah di sini. Kan di sini banyak pendukung Rijik, pendukung Munib, pendukung Habaib kan banyak di sini. Ayo dong, saya mau lihat kalau ada Habib hijau, seperti surga. Kalau udah Habibnya yang masuk. Malam ini live jam berapa? Belum tahu. Mana berani si Hanif takut ketemu nanti Mate EJ. Mereka nggak takut ketemu Mate EJ, tapi harus bawa polisi, harus bawa pengawalan yang ekstra ketat. Padahal TEJ kan bukan orang berbahaya ya ikhwan. Catatan kriminal TEJ belum ada ya ikhwan. TEJ bukan pemakai narkoba, bukan pengedar narkoba, bukan perampok, bukan pembunuh. Walaupun masa lalunya zaman dulu, di masa jahiliyah, itu sudah umum dulu. Tidak pernah mukulin orang, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah gigit orang, tidak pernah nyambulin bini orang. Belum ada catatan TJ. Mudah-mudahan jangan ada catatan itu dalam kehidupan kita ya ikhwan. Kalaupun sudah pernah ada, udah taubat kita. Ya, bukan penjahat TJ. Yang masukin TJ ke penjara pertama kali itu cuma Habib. Karena nggak percaya mereka cucu Nabi, gue dimasukkan ke dalam penjara. Begitu ya ikhwan. Sudah cukup ya. Cukup, daripada kalian nggak sholat nanti nonton live TIJ, jangan ya ikhwan. Tunaikan
Perintah Allah dulu baru gabung di live TJ ya. Jangan ditunda-tunda. Bukan TJ jahat, tapi takut di roasting di tempat. TJ kalem sekali kalau ketemu, nggak banyak ngomong. Coba lihat, setiap saya ketemu sama orang yang paling banyak ngomong siapa? Orang lain kan? Nanya ini, nanya itu. Rambut abang asli, nggak tahu mau nanya apa lagi. Saya di konten itu nyerang Bang TJ bukan kenapa-napa bang, cuma pingin kenal aja sama abang gitu. Kalian kalau ketemu sama saya nggak banyak ngomong, saya nggak banyak cincong, slow manut gini, sambil melintir-melintir baju gini. Saya pemalu orangnya, malu banget, malu-maluin. Sambil gigit-gigit kuku kadang. Minum dulu Bang TJ. Untuk jawab iya aja berat sekali, saking pendiamnya saya. Bib. Tuh kalau TJ ketemu sama Habib, nggak banyak ngomong, diem aja. Paling kalau ketemu di jalan dah. Bip, jik, 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 jik. Jik. Jik, jik. Bip. Jik, bip. Paling gitu ya ikhwan. Bahar. Paling gitu gua. Namanya juga TJ. Minum dulu Bib. Tapi nggak cium tangan ya. Selama gua ketemu sama Habib nggak pernah cium tangan ya ikhwan. Itu yang mungkin buat mereka nggak terhormat di depan saya. Nah memang gua nggak gampangan cium tangan orang. Yang gua sering ciumin tangan dulu waktu masih ada bapak mama gua. Itu walaupun ketemunya di depan orang rame, di pesta, di pasar, di warung, di restoran, di mana ketemu bapak gua tetap meluk bapak gua cium tangan, nggak malu gua. Cuman bapak gua parah kalau udah ketemu cium-cium ya kan. Ada rasa risih sedikit gitu, malu kita depan kawan-kawan, tapi gua tahan itu untuk membahagiakan orang tua. Walaupun kita udah besar di mata orang tua kita itu, kita tetap seperti anak-anak ya ikhwan. Jadi jangan merasa orang tua kalian memperlakukan kan kayak anak kecil. Memang begitu pandangan orang tua kita ya ikhwan. Walaupun kita udah besar, walaupun kita udah punya anak, tetap kita akan terlihat seperti anak kecil di depan orang tua kita gitu. Kalau ketemu Habib nggak